Tutorial kuliah pengantar ilmu hukum topik ke-24. Sistem hukum. Disediakan oleh Global Tutorial. Dalam memahami sistem hukum atau melihat hukum dalam perspektif sistem, perlu terlebih dahulu memahami tentang sistem itu sendiri. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu stema, yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, atau sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Menurut N. Jordan dalam bukunya yang berjudul Some Thinking About System, tidak kurang dari 15 macam cara orang mempergunakan istilah sistem. Dari sekian banyak istilah sistem itu, ada dua hal yang terpenting yaitu istilah sistem yang menunjuk pada 1. Sesuatu wujud atau entitas atau benda, abstrak konkret, konseptual, yang memiliki tata aturan atau susunan struktural dari bagian-bagiannya. 2. Sesuatu rencana, metode, alat, tata cara mencapai sesuatu. Berikut ini beberapa definisi sistem, yang memuat beberapa unsur yang sama. 1. Menurut William A. Schroeder dan Dan Voigt, a system is a set of interrelated parts working independently and jointly, in pursuit of common objective of the whole, within a complex environment. 2. Menurut Carl J. Friedrich, sistem sebagai suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antar bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya. 3. Menurut Subekti, suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari pemikiran, untuk mencapai tujuan. Dalam sistem yang baik, tidak boleh terjadi pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih di antara bagian-bagian itu. 4. Menurut Sacipto Raharjo, sistem mempunyai pengertian yang penting untuk dikenali. Sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja, yaitu, pertama, pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian dan kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan, suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Di sini menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Sedang pemahaman sistem sebagai metode dikenal melalui cara-cara pendekatan terhadap suatu masalah yang disebut pendekatan sistem. Pendekatan ini mengisyaratkan kepada kita agar menyadari kompleksitas dari masalah-masalah yang kita hadapi dengan cara menghindari pendapat yang terlalu menyederhanakan persoalan dan dengan demikian menghasilkan pendapat yang keliru. Dari beberapa pengertian di atas, terlihat ciri-ciri utama sistem seperti yang diungkapkan oleh Elias M. Awad yakni 1. Bersifat terbuka. 2. Merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh. 3. Subsistem-subsistem tersebut saling ketergantungan. 4. Kemampuan untuk dengan sendirinya menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 5. Kemampuan untuk mengatur diri sendiri. 6. Mempunyai tujuan atau sasaran. Ciri-ciri utama sistem juga dikemukakan William A. Schroeder dan Dan Voigt. 1. Mempunyai tujuan. 2. Merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh. 3. Memiliki sifat terbuka. 4. Melakukan kegiatan transformasi. 5. Terdapat saling kaitan, ada interaksi. 6. Mempunyai mekanisme kontrol. Selanjutnya, mengenai sistem hukum terdapat dua paham, yaitu, 1. Sistem hukum dalam arti sempit. Sistem hukum diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terbatas hanya dalam arti material atau substansi hukum. 2. Sistem hukum dalam arti luas. Sistem hukum itu dapat diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terdiri atas berbagai komponen. Berikut adalah pengertian atau definisi para ahli terhadap sistem hukum. 1. Belefroid mengemukakan bahwa sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu. 2.
Maryam Darus Badrul Zaman mengemukakan hal serupa tentang sistem hukum. Sistem hukum menurutnya adalah kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan, di atas mana dibangun tertib hukum. 3. Sudikno Mertokusumo mengibaratkan sistem hukum sebagai gambar mozaik, yaitu gambar yang dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil untuk kemudian dihubungkan kembali, sehingga tampak utuh seperti gambar semula. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas hubungannya dengan lain, tetapi kait-mengait dengan bagian-bagian lainnya. Tiap bagian tidak mempunyai arti di luar kesatuan itu. Di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik atau kontradiksi. Kalau sampai terjadi konflik, maka akan segera diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri. Asas utama yang mengaitkan semua unsur atau komponen hukum adalah asas ideal dan asas konstitusional. Di samping itu sejumlah asas-asas hukum yang berlaku universal maupun berlaku lokal, atau berlaku di dalam dan bagi disiplin hukum tertentu. Pentingnya asas dalam sistem hukum, sebagaimana dikemukakan Sacipto Raharjo, bahwa asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau alasan bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum merupakan ration legis peraturan hukum. Sacipto Raharjo mengemukakan bahwa asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis, yang merupakan jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum itu meliputi komponen-komponen sebagai berikut. 1. Komponen struktur hukum. 2. Komponen substansial hukum. 3. Komponen budaya, atau budaya hukum masyarakat. Ketiga komponen sistem hukum saling terkait satu sama lainnya, dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin. Substansi apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum masyarakat adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Pembagian yang lebih rinci mengenai komponen-komponen hukum dari sistem hukum dikemukakan pula oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, yakni 1. Komponen materi atau substansi hukum. A. Hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. B. Jurisprudensi tetap. C. Hukum kebiasaan. D. Perjanjian-perjanjian internasional. 2. Komponen lembaga, organisasi, mekanisme, dan aparatur hukum. A. Polisi. B. Jaksa. C. Pengacara. D. Hakim. E. Konsultan hukum. F. Aparatur penyuluh hukum. G. Organisasi hukum. H. Lembaga hukum. I. Mekanisme hukum. 3. Komponen sarana dan prasarana hukum. A. Seluruh perangkat keras atau hardware. B. Seluruh perangkat lunak atau software. C. Seluruh perangkat otak atau brainware. 4. Komponen kultur dan budaya hukum masyarakat. Budaya hukum merupakan elemen dalam suatu sistem hukum. Lili Rasjidi mengatakan elemen budaya hukum merupakan elemen yang menentukan dalam suatu sistem hukum. Istilah budaya hukum dalam bagian ini digunakan untuk menunjuk tradisi hukum yang digunakan untuk adanya keteraturan dalam kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam perspektif lain, meski hakikat sama, maka komponen-komponen sistem hukum tersebut dapat meliputi hal-hal berikut. 1. Masyarakat hukum. Masyarakat hukum merupakan himpunan kesatuan-kesatuan hukum, bagi individu maupun kelompok yang strukturnya ditentukan oleh tipenya masing-masing, sederhana, negara atau masyarakat internasional. Masyarakat hukum di sini masyarakat hukum tempat hukum itu berlaku. 2. Budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat merupakan pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupannya, yang dikenal budaya hukum masyarakat tertulis, tidak tertulis, dan kombinatif. 3. Filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan formulasi nilai tentang cara mengatur kehidupan manusia, dapat bersifat umum, universal, dapat bersifat khusus, milik masyarakat hukum tertentu. 4. Ilmu atau pendidikan hukum. Ilmu atau pendidikan hukum merupakan media komunikasi antara teori dan praktek hukum, juga merupakan media pengembangan teori-teori, desain-desain dan formula-formula hukum praktis, konsep hukum. 5. Konsep hukum. Konsep hukum merupakan formulasi kebijakan hukum yang ditentukan oleh suatu masyarakat hukum, yang berisi tentang budaya hukum masyarakat yang dianutnya, tertulis, tidak tertulis, dan kombinatif, berisi formulasi-formula hukum, konsepsi filosofis, yang dianutnya dan mengenai proses pembentukan, penerapan, pengembangan dan pembangunan hukum yang hendak dilaksanakan. 6. Pembentukan hukum.
Pembentukan hukum merupakan bagian proses hukum yang meliputi lembaga, aparatur dan sarana pembentukan hukum, menurut konsep hukum yang telah ditetapkan termasuk prosedur-prosedur yang telah dilaluinya. 7. Bentuk hukum. Bentuk hukum merupakan hasil proses pembentukan hukum, dapat berupa peraturan-peraturan, jika pembentukannya melalui legislatif atau lembaga-lembaga negara yang melaksanakan fungsi legislatif, dapat berupa keputusan hakim. 8. Penerapan hukum. Penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum, meliputi lembaga aparatur sarana prosedur-prosedur penerapan hukum. 9. Evaluasi hukum. Evaluasi hukum merupakan proses pengujian kesesuaian secara hasil penerapan hukum dengan undang-undang dan tujuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dalam konsep atau dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, komponen dalam sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman antara lain, 1. Struktur hukum atau legal structure. Secara sederhana struktur hukum tersebut berkaitan dengan tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk di dalamnya pola bagaimana hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan aturan formalnya, menyangkut pula kinerja hukum. 2. Substansi hukum atau legal substance. Substansi hukum menyangkut aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu, termasuk asas dan etika, serta putusan pengadilan. Komponen substansi hukum di sini adalah keseluruhan aturan hukum termasuk asas hukum dan norma hukum, baik yang tertulis law books, maupun tidak tertulis living law, serta putusan pengadilan yang dipedomani oleh masyarakat dan pemerintah. Substansi hukum dengan sendirinya harus berakar dan mengakar pada falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang berfungsi sebagai pedoman, pemandu, penuntun bagi pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia. 3. Budaya atau kultur hukum atau legal culture. Budaya atau kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu tuntutan, permintaan, atau kebutuhan, yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum, yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan, dan opini mengenai hukum. Budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, tetapi juga perilaku masyarakat. Kultur hukum atau budaya hukum masyarakat juga dipakai untuk menjelaskan sistem hukum. Misalnya untuk menjelaskan mengapa sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau dalam perjalanannya berbeda dari pola aslinya. Budaya hukum masyarakat juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum. Namun kesadaran hukum berbeda dengan perasaan hukum. Perasaan hukum merupakan produk penilaian masyarakat secara spontan yang tentu saja bersifat subjektif, sedangkan kesadaran hukum lebih merupakan hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi yang dibuat oleh para ahli hukum. Kesadaran hukum adalah abstraksi para ahli mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks pembicaraan tentang sistem hukum, tentu saja yang dimaksud dengan budaya hukum masyarakat ini adalah kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan. Menurut Rene David dalam bukunya Major Legal System in the World Today, penelitian secara mondial dengan perbandingan hukum memperlihatkan gambaran sebagai berikut. 1. Sistem hukum Romawi Jerman, Romano-Jerman, yang lazim dikenal dengan civil law dianut oleh negara Eropa kontinental. 2. Sistem hukum common law yang dianut oleh negara Anglo-Saxon. 3. Sistem hukum sosialis law. 4. Sistem hukum berdasarkan agama dan hukum kebiasaan, adat. Menurut Prof. Agkloros dapat dikelompokkan ke dalam 3 sistem yaitu common law, civil law dan sosialis law. Berdasarkan sistem-sistem hukum di atas, maka sistem-sistem hukum yang berlaku di dunia adalah sistem hukum Anglo-Saxon atau common law, sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, sistem hukum sosialis, dan sistem hukum adat. Sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Sistem hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum di mana yang diutamakan adalah hukum tidak tertulis yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ditujukan kepadanya. Sistem Anglo-Saxon yang biasa disebut sistem common law merupakan sistem hukum yang menjadikan jurisprudensi sebagai sendi utama dalam sistem hukumnya.
Jurisprudensi ini merupakan keputusan-keputusan hakim mengenai suatu perkara konkret yang kemudian norma-norma dan asas-asas hukum yang kemudian mengikat bagi hakim-hakim berikutnya di dalam memutus suatu perkara yang memiliki karakteristik yang sama dengan perkara sebelumnya. Sejarah hukum common law dimulai dari tahun 1066 ketika sistem pemerintahan di Inggris bersifat feodalistis, dengan melakukan pembagian wilayah-wilayah yang dikuasakan ke tangan lord dan rakyat harus menyewanya kepada lord tersebut. Kekuasaan lord yang semakin besar menyebabkan ia dapat membentuk pengadilan sendiri yang dinamakan dengan Minoral Court. Pengadilan ini menjalankan tugasnya berdasarkan hukum kebiasaan setempat dan hukum yang ditetapkan oleh lord sendiri. Akibatnya, muncul kesewenangan dan berbagai penyelewengan yang juga melahirkan pemberontakan-pemberontakan hingga akhirnya tercium oleh Raja Henry II, tahun 1154 sampai tahun 1180. Pengertian judge made law dalam sistem hukum common law ialah bahwa hakim memiliki peranan dalam membentuk suatu norma hukum yang mengikat didasarkan pada kasus-kasus konkret, sehingga hukum dalam pengertian ini benar-benar membentuk suatu norma hukum baru. Untuk mencapai kepastian hukum, maka dikembangkanlah sistem preseden, di mana hakim terikat dengan keputusan hakim terdahulu yang menyangkut suatu perkara yang identik. Apabila dalam suatu perkara hakim dalam menerapkan preseden justru akan melahirkan ketidakadilan, maka hakim harus menemukan faktor atau unsur pembedanya. Konsep negara hukum Anglo-Saxon atau dikenal sebagai Anglo-Saxon Rule of Law, yang dipelopori oleh A.V. Dicey, Inggris, menekankan pada 3 tolok ukur, a. Supremasi hukum, Supremacy of Law, b. Persamaan di hadapan hukum, Equality before the law, dan c. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan, The Constitution based on individual right. Sumber hukum sistem hukum common law adalah a. Putusan-putusan pengadilan atau hakim, judicial decision, yaitu hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum, tetapi juga membentuk seluruh tata kehidupan dan menciptakan prinsip-prinsip baru, jurisprudensi, b. Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara. Dengan demikian, hakim bebas membuat putusan baru yang menyimpang dari putusan yang lama. Aliran hukum ini menyebar dari daratan Inggris kemudian ke daerah-daerah Commonwealth atau persemakmuran bekas jajahan Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan sebagainya. Sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Dalam sistem hukum civil law, hukum dikonsepsikan sebagai peraturan perundang-undangan tertulis yang telah dikodifikasikan secara sempurna dan lengkap. Sejarah kelahiran hukumnya hanya dilihat dari aspek legalitas formal. Hukum hanya ada dalam peraturan perundang-undangan formil yang proses pembentukannya melalui lembaga legislatif, sedangkan hukum yang lahir di luar proses lembaga legislatif harus dianggap sebagai hukum yang tidak mempunyai otoritas sebagai hukum terapan yang mengikat. Sistem hukum civil law, hukum sengaja dikonstruksi dalam bentuk rumusan tertulis yang disusun secara sistematis dalam kitab hukum perundang-undangan, dan hakim terikat secara ketat untuk menerapkannya secara apa adanya. Tertutup bagi hakim untuk menafsirkan hukum meskipun hukum terasa gersang dari nilai-nilai keadilan. Salah satu karakteristik utama dari civil law ialah penggunaan aturan-aturan yang tertulis terkodifikasi sebagai sumber hukumnya. Untuk menerjemahkan aturan-aturan hukum tersebut kepada peristiwa-peristiwa konkret, maka difungsikanlah hakim. Hakim memiliki kedudukan pasif dalam penerapan aturan hukum tersebut. Hakim akan menerjemahkan suatu aturan hukum apabila telah terjadi sengketa di antara individu satu dengan yang lainnya di dalam masyarakat yang kemudian hasil terjemahan aturan hukum tersebut ditetapkan di dalam suatu putusan pengadilan yang mengikat pada pihak-pihak yang bersengketa. Penggunaan aturan hukum tertulis di dalam civil law kadangkala memiliki kendala tertentu. Salah satu kendala utama ialah relevansi suatu aturan yang dibuat dengan perkembangan masyarakat. Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat selalu dinamis. Oleh karenanya segala aturan hukum yang dibentuk pada suatu masa tertentu belum tentu relevan dengan masa sekarang. Sistem Eropa kontinental ini mengutamakan hukum tertulis dan terkodifikasi sebagai sendi utama, oleh karenanya sering pula disebut sistem hukum kodifikasi. Pemikiran kodifikasi ini dipengaruhi oleh konsepsi hukum abad 18 sampai dengan abad 19. Untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan demi kepastian hukum, norma hukum harus tertulis dalam bentuk perundang-undangan. Lebih lanjut pemikiran ini menyatakan bahwa suatu undang-undang harus bersifat umum, baik mengenai waktu, tempat, orang atau objeknya. Undang-undang harus lengkap, tersusun dalam suatu kodifikasi. Berdasarkan pandangan ini,
Pemerintah dan hakim tidak lebih dari sebuah mesin yang bertugas untuk menerapkan undang-undang secara mekanis. Sumber hukum pada sistem civil law meliputi a. Undang-undang yang dibentuk pemegang kekuasaan legislatif, b. Peraturan-peraturan yang dibuat pemegang kekuasaan eksekutif berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang, c. Kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Sistem hukum Eropa kontinental yang biasa disebut dengan civil law berkembang di negara-negara Eropa daratan. Pertama kali di Perancis, kemudian diikuti oleh negara-negara Eropa barat lainnya seperti Belanda, Jerman, Belgia, Swiss dan Italia, selanjutnya berkembang ke Amerika Latin dan Asia, termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Perbedaan sistem hukum Anglo-Sakson dan Eropa kontinental membawa pengaruh bagi sistem pembuktian dalam peradilan negara-negara yang menganut sistem-sistem hukum tersebut. Di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Sakson, seperti Amerika dan Inggris, menggunakan sistem juri pada peradilannya dan pembuktian diutamakan pada adanya saksi dan bukti tertulis hanya merupakan penunjang dari keterangan saksi, sedangkan di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental, seperti Belanda dan Perancis, pembuktian diutamakan pada bukti tertulis. Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laben, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu Rechtsstaat. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan Ave Daisy dengan sebutan the rule of law. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah Rechtsstaat itu mencakup 4 elemen penting, yaitu a. Perlindungan hak asasi manusia, b. Pembagian kekuasaan, c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang, d. Peradilan tata usaha negara, sistem hukum sosialis. Sistem hukum sosialis berasal dari hukum Uni Soviet yang dikembangkan sejak 1917. Di mana pada tahun ini terjadi revolusi Oktober yang mengakhiri pemerintahan kerajaan Rusia. Hukum ini mengalami penyebaran melalui politik demokrasi rakyat ke negara-negara di Eropa dan Asia. Pokok sistem hukum sosialis adalah hukum yang dijiwai ajaran Marxis-Leninisme yang dianut oleh para pakar hukum di Uni Soviet serta ajaran materialisme dan teori evolusi di mana dikatakan bahwa materi merupakan satu-satunya benda nyata di dunia ini. R. Sarjono mengemukakan bahwa hukum di negara sosialis dimaksudkan untuk membangun masyarakat baru, untuk menunjang terjadinya masyarakat baru sesuai dengan ajaran Marxisme yang fundamental berlainan dengan keadaan sebelumnya di mana faktor ekonomi merupakan faktor utama dan faktor penentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti bahwa segala sesuatunya harus tunduk kehendak penguasa yang bertugas memimpin transformasi dari susunan masyarakat lama ke arah terciptanya masyarakat baru yang dijiwai oleh ajaran komunis yang mengutamakan asas kolektivitas dalam bentuknya yang mutlak. Akibatnya hubungan individu menjadi berkurang sebab semuanya menjadi publik. Yang diutamakan adalah kepentingan umum dan kepentingan negara. Dalam hukum sosialis, hukum merupakan suatu alat untuk menekan kelas tertindas yaitu kepentingan dan ketidakadilan. Hukum yang adil berarti menyerukan suatu ideologi. Fungsi hukum sosialis bukan untuk mengekspresikan konsep keadilan tertentu, tetapi mengorganisasi kekuatan-kekuatan ekonomi bangsa dan mentransformasikan tingkah laku dan sikap warga negara. Dengan demikian negara-negara yang menganut sistem hukum sosialis ini hanya mengenai konsep hukum publik sedangkan hukum privat tidak ada. Sistem hukum sosialis yang berbasis doktrin komunis mengabaikan prinsip-prinsip keadilan moral. Doktrin hukum sosialis berbasis pada doktrin Marxisme mengajarkan bahwa hukum sebenarnya adalah suatu struktur yang melayani kepentingan-kepentingan ekonomi. Bagi kaum Marxisme, hukum adalah alat kebijaksanaan bagi mereka yang memerintah. Hukum yang berlaku di Uni Soviet tidak memiliki nilai absolut pada dirinya. Kuli merangkum fitur-fitur hukum sosialis sebagai berikut. A. Hukum sosialis diprogramkan untuk lenyap secara perlahan-lahan bersamaan dengan hilangnya hak kepemilikan privat dan kelas-kelas sosial serta transisi menuju sebuah tatanan sosial komunistik. B. Negara-negara sosialis didominasi oleh sebuah partai politik tunggal. C. Di dalam sistem sosialis hukum disubordinasikan untuk menciptakan sebuah tatanan ekonomi baru di mana dalamnya hukum privat diabsorpsi oleh hukum publik. D. Hukum sosialis memiliki sebuah karakter pseudo-religius. E. Hukum sosialis lebih bersifat prerogatif ketimbang normatif. Kelompok negara yang mempergunakan sistem hukum sosialis dibagi menjadi dua kelompok yaitu A. Yurisdiksi sosialis yang lebih tua seperti Polandia, Bulgaria,
Hungaria, Cekoslowakia, Romania, dan Kuba. B. Kelompok hukum sosialis yang baru adalah Kamboja, Laos, Mozambik, Angola, Somalia, Ethiopia, dan Ghana. Sistem hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera. Hukum adat di Indonesia terdiri dari berbagai macam hukum adat. Menurut Pukhta, murid von Savikny, hukum adat yang semacam ini tidak dapat dijadikan hukum secara nasional hanya sebagai keyakinan bagi masyarakatnya masing-masing. Nilai-nilainya juga tidak dapat dimasukkan di dalam sistem hukum nasional, kecuali hukum adat yang dimiliki, diyakini dan diamalkan secara terus-menerus oleh bangsa atau masyarakat nasional dapat dijadikan hukum secara nasional setelah melalui proses pengesahan di lembaga legislatif dan atau eksekutif, dan nilai-nilainya dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional. Seperti yang kita ketahui, sistem hukum yang berlaku saat ini bersumber dari tradisi sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat yang merupakan tiga sistem hukum yang menjadi komponen utama dalam pembentukan hukum di Indonesia. Ahmad Ali berpendapat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mempraktikkan mixed system atau sistem campuran di mana berlaku sistem hukum perundang-undangan, hukum adat dan hukum Islam. Apabila dikaitkan dengan pendapat Eric L. Rischardt dalam pengelompokan sistem hukum utama yang berkembang di dunia, maka sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum timur jauh, yaitu sistem hukum yang kompleks yang merupakan perpaduan antara sistem civil law, common law dan hukum Islam sebagai basis fundamental masyarakat. Sistem hukum timur jauh memiliki karakteristik yang penekanannya pada harmoni dan tatanan sosial, penghindaran dari proses hukum yang birokratis. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan dan kesadaran, sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Bentuk hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis. Indonesia dan negara-negara dalam sistem hukum pada masyarakat Anglo-Saxon, merupakan negara yang mengenai hukum tidak tertulis, baik dalam pengertian hukum adat atau hukum kebiasaan. Pada masyarakat dengan budaya hukum Anglo-Saxon, kebiasaan ditransformasi ke dalam bentuk hukum kebiasaan, customary law, atau kebiasaan hukum, legal customs. Dalam perkembangannya, budaya hukum Anglo-Saxon berkembang menjadi tradisi common law, yang kemudian menjadi salah satu dari tradisi hukum besar dunia. Di samping itu ada budaya hukum tertulis. Budaya ini dianut oleh bangsa Perancis, dan masyarakat Eropa kontinental pada umumnya, tetapi kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan nama civil law system, dan Indonesia juga akhirnya mengenai dan mempraktekkan hukum tertulis dimaksud. Sistem hukum Indonesia berasal dari Belanda sebagai negara yang pernah menjajah Indonesia, sehingga sistem hukum Belanda pun diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Hukum Belanda berada dalam lingkungan sistem hukum Eropa kontinental, civil law, maka sistem hukum Indonesia juga termasuk dalam lingkungan sistem hukum civil law. Selain itu, karakteristik sistem hukum civil law ditandai dengan adanya suatu kodifikasi atau pembukuan hukum atau undang-undang dalam suatu kitab. Dalam suatu kodifikasi dihimpun sebanyak-banyaknya ketentuan-ketentuan hukum yang disusun secara sistematis. Adanya suatu kodifikasi tidak menutup kemungkinan juga untuk dibuatnya suatu undang-undang tersendiri mengenai delik-delik tertentu. Dalam kodifikasi undang-undang hukum pidana jika dipandang hal itu memang diperlukan. Sistem hukum adat dibangun dari tradisi kerakyatan bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat sektarian yang sangat sulit diterapkan secara umum seluruh lapisan masyarakat khususnya di Indonesia yang beragam suku, adat istiadat dan kebudayaan dan semakin mendapat tantangan di masa modernisasi saat ini. Selain sistem-sistem hukum yang telah dijelaskan, ditambahkan juga mengenai sistem hukum Islam, yaitu sistem hukum yang dibangun berdasarkan wahyu ilahi tradisi ketuhanan dan syarat dengan nilai-nilai penghormatan terhadap kemanusiaan, yang diturunkan Sang Khalik untuk seluruh umat manusia dan seluruh alam. Originalitas dan internalisasinya ditaati oleh seluruh umat Islam di seluruh jagat raya ini. Hukum Islam telah melewati perjalanan sejarah yang panjang seiring dengan peradaban manusia hingga sekarang ini.
Sistem hukum Barat di Indonesia dibangun dari tradisi positivisme yang beranjak dari pemikiran Barat yang berpaham sekularistik, individualistik dan hedonisme yang mengagung-agungkan nilai-nilai kebebasan manusia di atas nilai-nilai ketuhanan tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Sistem hukum ini lahir dari hukum Romawi yang kemudian diadopsi Perancis dan Belanda pada tahun 1858 hingga dipaksakan berlakunya di Indonesia selama berabad-abad mulai Januari tahun 1848, oleh Mer C.J. Scholten dan M. Mayer, hingga sekarang ini berdasarkan aturan peralihan UUD tahun I-945. Demikianlah materi topik ke-24 tutorial kuliah pengantar ilmu hukum. Channel Global Tutorial bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.